Halo Sobat Data, selamat datang di video grafis Pojok Statistik Unisba. Pada kesempatan kali ini, kita akan melihat bagaimana struktur keluarga, komposisi penduduk, hingga kondisi sosial saling terhubung. Kependudukan dan migrasi bukan sekedar deretan angka, tetapi gambaran nyata tentang bagaimana masyarakat hidup, berkembang, dan menghadapi berbagai tantangan. Kependudukan berawal dari unit terkecil dalam masyarakat, yaitu rumah tangga. Pada tahun 2025, hampir seluruh rumah tangga di berbagai provinsi Indonesia masih didominasi oleh kepala rumah tangga laki-laki. Namun demikian, persentase kepala rumah tangga perempuan menunjukkan variasi antar wilayah. Di beberapa provinsi, proporsinya relatif lebih tinggi. Perbedaan ini mencerminkan dinamika sosial, perubahan peran dalam keluarga, serta kemampuan rumah tangga dalam beradaptasi terhadap kondisi ekonomi dan demografi. Struktur rumah tangga tidak dapat dilepaskan dari komposisi penduduk secara keseluruhan. Berdasarkan hasil sensus penduduk 2025, jumlah penduduk Indonesia mencapai 284,43 juta jiwa, dengan sebagian besar berada pada kelompok usia produktif. Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia masih berada dalam periode bonus demografi, yang menjadi peluang strategis bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional apabila didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang memadai. Di tengah perubahan struktur penduduk tersebut, ketahanan keluarga menjadi isu yang tidak terpisahkan dari dinamika kependudukan. Sepanjang tahun 2024, tercatat hampir 400.000 perkara perceraian di Indonesia. Faktor utama penyebab perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, disusul oleh tekanan ekonomi dan faktor sosial lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika sosial dan ekonomi dalam keluarga berperan penting dalam menjaga atau melepaskan ketahanan rumah tangga. Selain itu, perubahan demografi juga membawa perhatian pada kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan lebih. Di Provinsi Jawa Barat, jumlah penduduk disabilitas pada tahun 2022 mencapai 72.565 jiwa, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini menegaskan pentingnya akses pendidikan yang inklusif, layanan kesehatan yang ramah, serta kesempatan ekonomi yang setara, agar tidak ada yang tertinggal dalam proses pembangunan. Selain kondisi sosial dan kesehatan, dinamika kependudukan juga tercermin dari latar belakang sosial budaya penduduk, salah satunya melalui agama yang dianut. Di Provinsi Jawa Barat, penduduk menunjukkan tingkat keberagaman agama yang cukup tinggi. Mayoritas penduduk menganut agama Islam, diikuti oleh pemeluk Kristen Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, serta penganut kepercayaan lainnya. Keberagaman ini dipengaruhi oleh dinamika kependudukan, termasuk urbanisasi dan migrasi, terutama di wilayah perkotaan. Seluruh dinamika kependudukan tersebut bermuara pada satu indikator penting, yaitu angka ketergantungan penduduk. Pada tahun 2025, angka ketergantungan penduduk Provinsi Jawa Barat mencapai 43,36%. Artinya, setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 43 penduduk usia tidak produktif. Perbedaan angka ketergantungan antar kabupaten dan kota mencerminkan variasi struktur umur serta karakteristik wilayah. Berbagai kondisi kependudukan tersebut menunjukkan bahwa data bukan hanya sekedar angka, melainkan dasar penting dalam memahami kondisi masyarakat dan arah pembangunan ke depan. Melalui pemanfaatan data yang tepat, kebijakan kependudukan dapat disusun secara lebih terarah dan berkelanjutan. Terima kasih telah menyimak video grafis Pojok Statistik Unisba. Sampai jumpa di video grafis berikutnya ya. Dadah!